dan Siti Nahilatul Munawaroh. Kami dari kelompok 3, kelas 12 KP3 akan memenuhi tugas membuat logo acara tentang pemulihan kondisi politik pasca G30 SPKI 1965. Kami memilih Bapak sebagai narasumber kami. Apakah Bapak bersedia menjadi narasumber kami? Ya, bersedia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan ajukan pertanyaan pertama. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Upaya apa saja yang dilakukan untuk pemulihan kondisi politik pasca G30 SPKI 1965? Ya, untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat itu sebetulnya banyak ya, tapi beberapa yang signifikan dan penting untuk pemulihan pasca peristiwa G30 SPKI itu. Salah satunya adalah sehari setelah kejadian G30 itu di tanggal 1 Oktober ada kejadian Jenderal Soeharto mengambil alih RRI atau Radio Republik Indonesia dan menyebarkan bahwa peristiwa G30 SPKI itu dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia untuk menyebarkan kepada masyarakat agar tahu bahwa mereka dalam dibalik peristiwa tersebut. Kemudian dari segi politik istana negaranya sendiri, nantinya bakal ada super semar, yaitu ketika peristiwa pemberian surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto, yang inti isinya itu adalah semacam pemulihan secepatnya terhadap, karena di saat itu Indonesia dalam keadaan yang benar-benar kacau masyarakatnya, karena mereka terlanjur kesal marah kepada Partai Komunis Indonesia. Makanya Soekarno meminta kepada Jenderal Soeharto untuk segera membereskan situasi tersebut agar kondusif lagi masyarakat di Indonesia itu. Yang kedua adalah adanya tuntutan teritorial yang dilakukan oleh kami dan KAPI. Itu adalah organisasi perkumpulan dari mahasiswa dan pelajar yang menuntut 3 hal kepada Soekarno, dan salah satunya adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia. Yang keduanya itu untuk yang kebijakan politik pemulihan Partai G30 SPKI itu adalah adanya teritorial 3 tuntutan rakyat yang dipelopori oleh KAPI dan kami, merupakan organisasi yang isinya berupa mahasiswa dan pelajar di Indonesia, yang beberapa poinnya adalah pembubaran PKI dan pembubaran atau pergantian kabinet di kota. Berarti kami dan KAPI itu ingin para menteri-menteri yang sedang bertugas itu diganti, karena menurut mereka menteri yang sedang bertugas itu cenderung berafiliasi kepada PKI, dan mereka sudah jelas karena mereka marah kepada PKI. Dari tuntutan pertama aja udah dijelaskan bahwa mereka menuntut pembubaran PKI. Makanya menteri yang diduga berafiliasi kepada PKI itu harus diganti menurut para demonstran tersebut. Dan mungkin pemulihan terakhir dari segi politik itu adalah pada akhirnya puncaknya adalah karena Soekarno saat itu, Presiden Soekarno saat itu sudah tidak populer lagi, karena kita tahu bahwa Soekarno itu memiliki kedekatan kepada PKI itu, makanya Presiden Soekarno tidak populer lagi tuh di mata masyarakat, dan pada akhirnya puncaknya adalah pergantian presiden dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pemulihan kondisi politik pasca G30 SPKI 1965? Untuk rangkaian prosesnya itu sendiri, karena terlalu panjang, saya tidak akan menceritakan secara detail.
mungkin baik lagi seperti yang pertanyaan pertama, hanya yang penting-pentingnya saja yang signifikan gitu untuk pemulihan politiknya. Yang pertama itu ketika terjadinya G30S di malam September itu, kemudian harinya seperti yang tadi saya bilang dilakukan tindakan representatif oleh TNI-nya, Indonesia Angkatan Darat terutama, dan dikomandoi oleh Jenderal Soeharto tadi. Makanya ketika mengusut kasus tersebut dan diputuskanlah dan diketahui bahwa dalam dari peristiwa G30 SPKI itu adalah Partai Komunis Indonesia, makanya salah satu cara yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto saat itu adalah bagaimana pada akhirnya masyarakat harus tahu nih siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Makanya beliau menyiarkan berita lewat radio kepada masyarakat Indonesia agar tahu, dan itu memang akhirnya membuat masyarakat marah kepada PKI seperti yang tadi saya bilang. Terus pada akhirnya ketika masyarakat Indonesia marah itu, terjadilah kekacauan. Indonesia itu masyarakatnya itu semacam kayak tidak kondusif lagi dalam kehidupannya karena mereka saking takutnya nih kepada PKI gitu. Apa jangan-jangan tetangga saya PKI atau gimana gitu. Jadi ada keresahan gitu. Makanya pada akhirnya di tanggal 1 Maret yang dikeluarkannya Super Semar itu, maaf 11 Maret ya, maaf ya, salah. Itu dikeluarkan surat yang sebetulnya sampai saat ini masih bersifat rahasia isi suratnya, tapi yang diduga oleh banyak para sejarawan itu intinya adalah penyerahan bagaimana situasi kondisi masyarakat Indonesia yang sedang kacau itu segera dipulihkan dan diserahkan kepada Jenderal Soeharto. Soeharto saat itu masih menjabat sebagai jenderal, belum jadi presiden karena presiden masih Soekarno gitu. Nah, dengan adanya mandat dari Presiden Soekarno itu, maka tindakan yang dilakukan oleh Angkatan Darat, khususnya oleh Jenderal Soeharto itu adalah mencari sisa-sisa anggota Partai Komunis Indonesia dan termasuk para relawannya. Relawannya itu salah satu contohnya adalah Irwani. Irwani itu Gerakan Wanita Indonesia, sebuah organisasi yang isinya perempuan semua, tapi mereka memang dekat dengan PKI. Tapi mereka bukan PKI gitu, mereka hanya simpatisan PKI gitu. Nah, untuk bagi Soeharto untuk memulihkan lagi kondisi politik dan sosial yang sedang kacau di Indonesia, beliau ini memilih tindakan yaitu menangkap sebanyak-banyaknya atau bahkan semua anggota yang diduga PKI dan Irwani gitu. Makanya pasca G30S itu banyak terjadi penangkapan kepada anggota PKI dan anggota Irwani. Dan balik lagi pada akhirnya setelah Soekarno itu tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat karena Soekarno itu dianggap dekat dengan PKI, bisa dilihat dari pemilihan kabinet atau menteri-menterinya yang memang berafiliasi kepada PKI, itu membuat masyarakat semakin tidak menyukai atau tidak populer lah Soekarno itu di mata masyarakat, yang akhirnya nanti berujung kepada pergantian kekuasaan presiden, yaitu dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto di tahun 1967. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa setelah peristiwa G30 SPKI timbul aksi menuntut pembubaran PKI di kalangan masyarakat luas? Nah, itu berhubungan dengan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Jadi saya juga sudah bilang bahwa ada ketakutan dari masyarakat Indonesia, ketakutan, keresahan, kemarahan itu kayak sudah menjadi bagian sehari-hari mereka
setelah peristiwa tersebut gitu. Itulah kenapa mereka pada akhirnya timbul kebencian kepada Partai Komunis Indonesia. Entah kita tahu bahwa mungkin di masyarakat Indonesia kita tahu ya bahwa sangat mudah bagi orang Indonesia terpengaruh terhadap berita-berita yang ada gitu. Makanya gampang banget tuh masyarakat Indonesia itu ketika satu orang terpengaruh dan oleh suatu informasi, makanya yang lainnya pun akan ikut-ikutan biasanya. Nah, masyarakat Indonesia saat itu memang dengan adanya peristiwa G30S itu membuat mereka semakin sebelumnya itu mereka sebetulnya udah ada background atau histori PKI itu pernah melakukan pemberontakan di Madiun sebelum G30 jauh sebelum G30S itu. Makanya sentimen terhadap PKI itu memang udah ada pada masyarakat Indonesia. Cuma puncaknya nanti ketika G30S PKI ya di tahun 65 itu. Nah, karena itu peristiwa yang besar karena membuat 7 jenderal meninggal dunia yang akhirnya membuat kemarahan masyarakat Indonesia tidak terbendung kepada Partai Komunis Indonesia. Di balik itu ada juga kecemburuan sosial dari pihak seperti Angkatan Darat, karena kita tahu ya bahwa ketika Soekarno menjabat sebagai presiden, Soekarno cenderung dekat kepada PKI dan itu membuat, sedangkan PKI dan Angkatan Darat itu hubungannya tidak terlalu akrab. Makanya Angkatan Darat itu agak cemburu nih kepada PKI. Kok bisa PKI dekat kepada Soekarno gitu? Makanya sentimen itu udah terkumpul dan akhirnya membuat masyarakat Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi marah kepada PKI. Makanya termasuk yang tadi organisasi perkumpulan mahasiswa dan pelajar kami dan KAPI itu pada akhirnya berkumpul dan mufakat dan akhirnya membuat keputusan dan berdemonstrasi yang dikenal dengan Tritulah, 3 tuntutan rakyat yang bahkan di nomor satunya disebutkan bahwa yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah membubarkan PKI. Yang artinya mereka benar-benar udah marah, udah saking marahnya dan mereka saking tidak sukanya kepada PKI, makanya tuntutan nomor satunya itu pembubaran PKI, dan yang kedua pembubaran pergantian kabinet Menpora yang juga menterinya itu banyak yang berafiliasi ke Partai Komunis Indonesia. Dan yang ketiga malah turunkan harga barang, sandang, dan pangan. Jadi kita tahu, meskipun kebutuhan pokok kita adalah makan, minum, rumah, tapi itu disebutkan di nomor 3, yang artinya masyarakat Indonesia itu benar-benar marah kepada PKI. Makanya di nomor 1 dan 2 itu cenderung mengarah ke PKI. Ya, makanya pada akhirnya karena bagaimanapun pemerintah itu bakal kalah dengan rakyat karena kita negara demokrasi. Ketika rakyat sebagian banyak menuntut, maka pemerintah jika tidak mengabulkan keinginan rakyatnya itu dipastikan akan lebih kacau. Makanya Soekarno pun akhirnya Presiden Soekarno akhirnya mengabulkan permintaan tersebut, yaitu tapi bukan nomor 1, nomor 2 pergantian kabinet Menpora. Pembubaran PKI belum dilakukan dan pembubaran PKI itu dilakukan setelah adanya Super Semar. Itu pun masih dalam rangkaian proses yang tadi. Maksudnya ketika Super Semar udah turun nih suratnya, dicarilah para anggota PKI untuk ditangkap, itu di penjara. Dan pada akhirnya setelah masuk ke zaman Orde Baru ketika Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden, barulah ada pelarangan Partai Komunis Indonesia berdiri lagi di Indonesia. Jadi kesimpulannya, alasannya kenapa pada akhirnya PKI itu dibubarkan karena sentimen masyarakat dan TNI
terutama angkatan kepada Partai Komunis Indonesia dan atas peristiwa G30S tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah proses yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pasca G30S PKI 1965 berhasil membuat kondisi masyarakat menjadi lebih kondusif? Jadi pada akhirnya memang berhasil membuat masyarakat Indonesia menjadi kondusif, tapi rangkaian prosesnya itu tidak semudah yang saya katakan barusan. Jadi memang ada rentang waktu yang cukup lama, bertahun-tahun, sampai akhirnya masyarakat Indonesia itu menjadi kondusif. Rentang tahun tersebut itu adalah rentang tahun di mana proses pemulihannya sendiri berlangsung sangat intens, sangat lebih kayak menyeramkan, bahkan bisa disebut untuk masyarakat Indonesia ya saat itu menegangkan bisa, karena angkatan darat yang mencoba menangkap anggota PKI itu mereka kan tidak semuanya tahu nih anggota PKI itu siapa aja, makanya bisa saja salah sasaran gitu. Mungkin angkatan darat menduga seseorang tersebut anggota PKI ternyata bukan. Makanya hal ini menimbulkan kewaspadaan di masyarakat Indonesia saat itu, bahwa mereka benar-benar harus membuat suatu alasan atau argumen yang kuat bahwa mereka itu memang bukan anggota PKI. Karena kalau tidak punya hal tersebut, alasan yang kuat tersebut, mereka bisa aja ditangkap gitu. Karena basis PKI itu tersebar luas di seluruh Indonesia gitu. Banyak banget, hampir jutaan orangnya. Makanya selama proses pemulihan itu, sebelum akhirnya kondusif, masyarakat Indonesia itu dilanda kecemasan, dan hal lain, bukan hanya karena PKI-nya sendiri, tapi saat proses pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri gitu. Apalagi di saat yang sama secara politik itu sudah tidak kondusif lagi. Istana itu benar-benar udah enggak, dalam tanda kutip ya, nggak dihargai oleh masyarakat. Balik lagi tadi, karena kepemimpinan Soekarno benar-benar udah di ujung tanduk nih. Soekarno udah tidak populer lagi di mata masyarakat. Soekarno juga sudah tidak mendapat dukungan dari angkatan darat. Makanya situasi kondisi masyarakat Indonesia saat itu benar-benar kacau. Tetapi pada akhirnya bertahun-tahun kemudian hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia membuahkan hasil, yaitu terciptanya lagi kedamaian dan keamanan secara nasional. Itu terjadi ketika masa Orde Baru, ketika sesudah pergantian Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto ya. Dan karena di sana juga udah ada larangan untuk berdirinya Partai Komunis Indonesia. Jadi Partai Komunis Indonesia itu adalah partai terlarang di Indonesia. Bahkan untuk atributnya sendiri, atribut, lambang, logo, dan itu semua kita tahu sampai sekarang masih dilarang gitu. Nah itulah yang pada akhirnya berhasil membuat masyarakat Indonesia menjadi kondusif lagi, karena ada sosok Soeharto yang dianggap sebagai pahlawan di saat setelah G30S PKI terjadi. Karena Soeharto yang selalu muncul, yang mencoba menyelamatkan kondisi Indonesia saat itu, makanya Soeharto itu saat itu dianggap sebagai pahlawan karena dia yang menonjol di antara jenderal yang lain untuk memulihkan kondisi politik dan masyarakat Indonesia saat itu. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan Bapak tentang pemulihan kondisi politik pasca G30S PKI 1965. Nah, jadi bagi saya secara pribadi pemulihan kondisi politik pasca G30S PKI itu sebetulnya ada memang
representasi bisa karena memang secepatnya dilakukan oleh Angkatan Darat yang Presiden Soekarno juga memang mendukung, terbukti dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret itu. Tetapi pada akhirnya, pada pelaksanaannya, mungkin terdapat hal-hal yang tidak, ya seperti tadi saya katakan, mungkin ada beberapa orang yang ditangkap tapi salah gitu. Dia tuh bukan anggota PKI sebetulnya, tapi ditangkap karena dia hanya terduga doang, hanya dugaan saja gitu. Jadi secara pemulihan secara umum itu berlangsung cepat dan baik karena pada akhirnya memang kondusif lagi gitu masyarakat Indonesia dan kondisi politik di Indonesia. Tapi ada beberapa catatan yang dilakukan oleh pemerintah saat itu, terutama dalam hal penangkapan anggota PKI dan Dewan saat itu. Bagi saya itu terlalu mungkin ada ketidaktelitian ya, meskipun secara keseluruhan ini berhasil gitu, banyak yang ditangkap anggota PKI dan diadili dan dipenjara gitu. Tapi catatan kecilnya itu ya tadi banyak mungkin masyarakat Indonesia yang sebetulnya tidak berafiliasi sama sekali dengan PKI, malah tetap dipenjara gitu karena hanya sebatas dugaan saja. Jadi bagi saya pemulihannya secara kesimpulannya itu tetap bagus karena memang itu yang memang diperlukan di saat itu ya, harus bergerak cepat gitu karena ada tuntutan juga dari para masyarakat Indonesia untuk segera pembubaran PKI lah, pelarangan PKI lah gitu, atau bahkan pergantian kabinet yang tadi. Makanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu sudah baik dan pada akhirnya memang membuahkan hasil. Jadi masyarakat Indonesia bisa yang tadinya diliputi oleh rasa takut, kemudian bisa kondusif lagi, bisa merasa tentram, aman dan damai lagi karena sudah dilakukan pemulihan yang baik dan PKI yang sudah dilarang lagi dan anggotanya juga banyak yang ditangkap. Jadi secara keseluruhan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu berjalan dengan baik menurut saya pribadi. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih kepada Bapak-Ibu yang telah menjadi narasumber kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.